Kapan review Ruger Mim? Ya, mari kita review ya. Oke teman-teman, seperti ini ya untuk unit Ruger ya. Ini tabungnya nggak kelihatan. Untuk Ruger itu pengertian paling gampangnya itu dia sebuah unit dengan model tabung yang terbalut dengan popor. Jadi untuk bagian dari tampilan tabungnya itu dia sudah ketutupan sama penggunaan popor atau badan unitnya ya. Jadi kelihatannya seperti ini. Kalau kita cek, dia modelnya itu seperti unit-unit senapan api ya, tanpa adanya tabung. Seperti nggak ada tabung untuk unitnya. Oke ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Itu tadi teman kita lagi ngerjain rak baru buat tatakan senapan juga. Jadi untuk bagian suara mungkin beberapa nanti masuk. Kalau untuk las sebenarnya nggak terlalu berisik sih. Mungkin di bagian gerindanya. Gerinda alat ya, yang buat ngalusin permukaan, bukan yang part. Oke teman-teman, unitnya seperti itu tadi untuk pembahasan mengenai pengertian Ruger. Dan untuk Ruger, ya dari dulu modelnya memang seperti ini sih. Untuk bagian dari penggunaan tabungnya itu dia benar-benar terbalut dengan popor. Jadi untuk tabung kita nanti pastinya untuk ngecek anginnya lewat depan ya. Ini contohnya saya pegang unit dari Morgan Max untuk unitnya. Ini salah satu Ruger dengan model pengisian mimisnya yang pakai pengisian magazin. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini ada bagian dari ruangan magazinnya. Jadi untuk penggunaan sudah support untuk penggunaan magazin. Jadi untuk permainan juga memudahkan teman-teman. Kalau teman-teman suka dengan penggunaan unit magazin. Tapi itu nanti juga tergantung dengan kebutuhan ya. Nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan kesukaan teman-teman masing-masing. Karena untuk unit Ruger kita ada dua model, ada yang magazin seperti ini, ada juga yang pakai single shot ya, model single shot pemasukan satu-satu tanpa ada tambahan rotari peluru atau magazin. Jadi untuk penggunaan ya, kalau kita bandingkan untuk penggunaan antara Ruger yang magazin dan juga single shot itu ada plus minusnya, dan plus minus itu juga tergantung dengan penggunanya. Kadang untuk user atau golongan kiri di bagian single shot dan juga golongan kanan di bagian untuk magazin ya, kita gampangnya seperti itu saja untuk ibaratnya. Dari golongan kiri biasanya untuk penggunaan single shot beliau itu lebih suka, karena untuk dari model pemasukannya kita lebih dituntut berhati-hati, dan untuk menghindari sebuah mimis yang masuk ke loading senapannya seperti ini secara tidak sengaja maupun disengaja. Nah, kalau disengaja itu pastinya digunakan untuk nembak ya. Bentar, kita istirahat dulu. Nah, kita lanjut ya. Kita tadi ngomongin golongan kiri dan golongan kanan, bukan politik ya ini ya. Oke, kalau yang golongan single shot itu biasanya mereka lebih suka karena untuk bagian kehati-hatian yang diperhatikan dari setiap penggunanya. Jadi mereka lebih berhati-hati dalam pemasukan mimis pastinya, dan untuk penggunaan mereka sebenarnya untuk menghindari mimis macet double di dalam loading mimisnya. Kalau yang pengguna magazin itu biasanya untuk bagian difungsikan lebih ke mempermudah penggunaannya untuk model yang magazin, di Ruger magazin. Jadi mereka nggak perlu masukin mimis satu-satu, tinggal ditata di magazin rotarinya itu tadi, dimasukin ke sini. Nah, dimasukin ke sini langsung dipakai, tinggal kokang tembak. Oke ya. Tapi untuk permainan kokang tembak langsung seperti itu tadi juga terpengaruh juga ya. Kalau model-model unitnya seperti ini kan modelnya Jawaan, harus model-model Jawa ya teman-teman ya, buat untuk unit-unit yang seperti ini. Jadi ya menyesuaikan juga untuk bagian dari penggunaan magazinnya. Nggak bakal selancar unit-unit yang kayak Moser, Marauder, Bocah Predator. Oke ya. Maka dari itu untuk pengguna magazinnya nanti bisa diperhatikan mungkin dari model magazinnya yang lebih bagus, atau mungkin bisa dicek dulu untuk penggunaan magazinnya kalau unit Ruger yang pakai magazin. Oke ya. Jadi ada golongan kiri dan golongan kanan, pastinya temunya kan mereka ingin mempermudah masing-masing dan punya tujuan masing-masing kan. Jadi untuk Ruger memang disediakan model seperti itu tadi. Kalau dulu itu Ruger kebanyakan di single shot, dan sekarang untuk Ruger modern itu banyak yang magazin juga. Jadi untuk penggunaan juga tergantung penggunanya dan tergantung dengan kebutuhan masing-masing. Oke, itu tadi di bagian modelnya, yang terutama yang di model single shot dan juga magazin. Untuk model popor ya sama seperti itu tadi. Untuk model Ruger dia itu biasanya untuk spesifikasi, terutama yang di bawah ya, spesifikasi bawaan baik laras maupun tabung itu kebanyakan rata-rata sama. Terutama untuk bagian laras, dia kebanyakan panjangnya itu di panjang 70
jarang yang 60, kecuali mungkin rugernya itu agak kecil. Agak susah juga sih cari ruger yang agak kecil. Rata-rata untuk ukurannya ukuran panjang untuk bagian dari larasnya. Laras dipanjang 70, dan untuk bagian dari tabung tergantung. Karena ada ruger yang pakai tabung kuningan dan ada juga yang pakai tabung monel. Titanium juga ada, cuma jarang banget kalau yang titanium. Rata-rata di penggunaan monel. Dan untuk ruger, untuk penggunaannya itu kebanyakan di memang unit-unit besar. Untuk buran-buran besar. Jadi untuk penggunaan memang diandalkan untuk bagian dari power dan juga FPS yang tinggi untuk ruger. Ya, untuk pengisian biasanya kalau unit monel dia itu di kisaran pengisian 3.500 sampai 4.000. Itu pun juga harus berhati-hati untuk pengisiannya. Kalau unitnya yang pakai tabung kuningan, itu untuk unitnya biasanya pengisian tetap di 2.500 sampai 2.600, dan untuk penggunaannya biasanya lebih digunakan ke penggunaan buruan-buruan sedang, baik yang ukuran untuk biawak, musang, ataupun buruan-buruan kecil. Itu biasanya di penggunaan seperti itu tadi. Kalau ruger yang model tabungnya itu kuningan. Dan untuk bagian dari warna sama saja sih semuanya. Untuk bagian dari pengoperasiannya sama semua teman-teman, baik yang magazine maupun penggunaan yang single shot itu sama saja seperti biasanya kita main senapan ya. Dan untuk penggunaan ruger sudah dilengkapi pastinya dengan penggunaan visir. Jadi untuk teman-teman yang butuh sebuah unit yang lebih mempermudah ke dompet kita, pastinya nggak nguras dompet, itu ruger bisa jadi salah satu juga. Jadi salah satu sebuah unit yang direkomendasikan kepada diri kita sendiri, terutama untuk penggunaan buruan-buruan besar. Tapi untuk penggunaan jarak dekat ya, kalau penggunaan di bagian visir. Oke, sekarang kita bahas untuk unit ini saja. Ini kebetulan saya pegang unit Morgan Max seperti yang saya bilang di awal tadi, dan ini pesanan nih Pak, sebagai Pak Zam ya, Muhammad Zam yang ada di Riau untuk orangnya ya. Kebetulan unitnya Morgan Max, dan saya bakal review untuk bagian dari spesifikasinya, dan ada beberapa info mengenai unitnya, mengenai unit ruger ya, yang mungkin belum saya bahas di awal tadi. Pasti saya masukkan di bagian yang ini. Oke ya, sekarang kita review untuk bagian dari spesifikasi unit ini. Oke, unitnya ruger Morgan Max. Untuk Morgan kita ada beberapa model, ada yang Morgan klasik. Dia modelnya klasik, bukan ruger seperti unit-unit senapan big game klasikan. Dan untuk unit yang ruger Morgan Max, dia itu ada saudara kembar, cuma beda di pemasukan mimis, yaitu tadi ada yang single shot, ada juga yang magazine. Kembarannya itu dia namanya di Morgan A1. Kalau yang ini Morgan Max, dia yang pakai magazine. Morgan A1 di bagian single shot, tapi kosong. Di etalase ini sudah nggak ada. Dan untuk ruger selain itu kita juga ada yang Remington Black Army, sudah nggak ada di stoknya ya. Jadi untuk ruger sekarang kita lebih ke bagian Morgan Max, Morgan A1 produk kita. Dan untuk bagian dari mungkin salah satu unit yang terkenal itu mungkin di bagian Remington, untuk bagian nama di unitnya ya. Oke, untuk ruger ini dia itu pakai panjang laras di ukuran 70 cm. Jadi cocok buat teman-teman yang butuh unit big game dengan jangkauan jarak yang medium sampai jarak ke medium atas. Untuk penggunaan di 50 masih oke untuk unit ini, sekalipun unit big game ya, itu saran saya ya. Untuk penggunaan terutama di penggunaan terbaiknya, sebenarnya bisa saja digunakan lebih dari 50 meter, itu lebih bisa. Tapi nanti kita harus pakai berupa teleskop, dan juga untuk bagian dari mimis harus kita benar-benar sesuaikan. Untuk unit ruger ini dia itu larasnya pakai OD kecil, cuma di OD 8 untuk unitnya ya. Dan untuk bagian dari alurnya tetap alur 12, alur unit mimis dom. Oke, bentar. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Untuk penggunaan mimisnya, jadi dia masih cocok di penggunaan mimis dom. Oke, masuk ya. Untuk unit-unit ruger itu termasuk unit big game yang bisa kita andalkan juga untuk penggunaan dari long. Penggunaan 50 sampai ke 60 termasuk masih sangat bagus untuk ruger. Cuma itu nanti teman-teman bisa sesuaikan juga ya untuk bagian dari terutama berat mimis yang cocok di setiap unitnya, terutama di jaraknya juga, karena itu juga berpengaruh untuk penggunaannya. Dan saya untuk penggunaan mimis biasanya itu tergantung dengan kebutuhan. Kalau unitnya itu menurut saya terlalu kencang untuk bagian dari powernya, biasanya itu saya imbangin untuk mimis di kurang lebih Grand 20 kurang lebih ya. Biasanya itu di SY 20 paling tinggi. Itu penggunaan mimis yang kalau saya gunakan di unitnya itu posisi powernya itu gede, kencang banget. Biasanya saya gunakan di mimis SY20 seperti itu. Kalau menurut saya untuk bagian dari kerapatan di groupingnya, dia itu udah rapat dipakai
di penggunaan 12 grain itu nanti di 13 sudah masuk untuk penggunaan di unit-unit Ruger. Tapi beda unit, beda mimis yang cocok ya. Maka dari itu kalau biasanya admin kita menanyakan unit yang cocok, terutama untuk unitnya itu sudah order, sudah hampir mau diakurasi, habis itu orangnya pengen beli untuk bagian di mimisnya, cocok yang mimis mana, maka dari itu biasanya saya kasih pertimbangan dulu, biar saya cek dulu untuk bagian mimis yang cocok. Jadi untuk penggunaan, seumpama penggunaan sampai di sana itu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau 12 grain sudah cocok, biasanya itu saya sarankan ambil di 13 grain saja sekalian. Ya, itu tadi buat ngimbangin seumpama untuk bagian dari power di sana yang menurut bapaknya itu terlalu kenceng, nanti bisa diimbangin itu. Kalau menurut bapaknya itu pembelinya di 12 grain itu dia kurang rapat lagi, nanti bisa diimbangin untuk kerapatannya dipakai 13 grain. Karena untuk unit Ruger itu nggak ada setelan powernya teman-teman, jadi kita ya harus sabar. Karena untuk bagian dari powernya dia itu memang bawaannya, kalau bawaan gede ya otomatis untuk unitnya itu gede terus untuk bagian pengeluaran anginnya. Jadi nggak bisa kita setting untuk pengeluaran angin, terutama di setelan power unitnya. Ya seperti ini ya. Ini kelihatan kan? Ini putih, ini bagian dari kokangannya. Bawahnya kan biasanya harusnya kan di sini kalau ada setelan power. Unit Ruger itu dari dulu belum ada unit yang pakai setelan power. Dan sekalipun dikasih setelan power untuk unit Ruger itu termasuk unit yang beresiko kalau kita kasih setelan power di unitnya. Ya, resiko patah di bagian popor, kalau kayak gitu pecah di bagian popornya. Bagian lehernya sini ya. Karena untuk unit Ruger itu kan popornya tipis, dia membalut bagian sini ya. Dia akan membalut, jadi untuk penggunaan ya benar-benar harus hati-hati. Ini paling tebal itu biasanya di 1,5 cm untuk bagian dari popor yang digunakan untuk ngebalut ini. Tapi rata-rata untuk penggunaannya di 1 cm untuk popornya ya, ketebalan. Untuk bagian pinggir depan, kalau yang di tengah sini dia itu rata-rata di 1 cm lebih. Entah lebihnya itu berapa mili, ya saya kurang paham. Soalnya untuk penggunaan yang bagian sininya, samping, tengah-tengah sini sama bawah ini pasti otomatis lebih tebal dari penggunaan yang ujung depan. Oke, jadi itu tadi kenapa unit Ruger itu nggak dikasih setelan power. Itu tadi buat alasannya, karena ya lebih safety ke bagian popornya. Seperti kita lihat ya, unit yang seperti ini, dia kan buat popornya itu kan nggak seperti popor-popor unit-unit yang seperti ini. Nah, ini kan untuk bagian leher turunnya kan juga lumayan kan. Jadi untuk penggunaan bagian tambahan setelan power itu dia juga oke. Dan untuk bagian dari popor, tabung kan ini juga nggak ketutup sama popor. Jadi untuk penggunaan masih cocok di tambahan setelan power. Kalau unit yang seperti ini belum bisa. Oke ya, untuk bagian dari tabung unit Ruger itu seperti yang saya bilang tadi, ada yang monel, ada yang kuningan. Tapi unit yang saya pegang ini dia pakai tabung monel, OD-nya itu di 27. OD kecil ya buat monel ya. Soalnya ada yang di ukuran 3 berapa ya? 34 atau 32 ya? Yang ukuran monel gede. Tapi saya juga nggak hafal. Lupa yang ukuran monel gedenya itu ya. Oke. Untuk tebel, unit-unit monel yang ada di kita itu rata-rata di 3 milian. Jadi juga termasuk termasuk tebel banget ya untuk bagian dari monel ya. Dan untuk monel dia bisa diisi sampai di fungsian 2500 ke atas. Untuk unit ini di 3500 sampai 3600. Saran pengisiannya saya lihat di manunya ya. Jadi kita sebagai ukuran safety kita juga harus lihat di bagian manu, kita cek untuk safety-nya itu kenanya berapa di setiap unit. Karena untuk unit Ruger itu kadang-kadang ada yang pakai manu putih seperti ini. Kelihatan nggak ya? Ini manu putih. Dan juga yang pakai manu hitam yang bisa dipompa untuk indikatornya itu sampai 5000 mentoknya. Tapi itu juga berbahaya sebenarnya untuk pengisian di 5000. 4000 aja sudah ketar-ketir apalagi saya. Oke ya, dan menguras tenaga kita juga. Kalau kita sepompa sampai angin di 4000 itu juga menguras tenaga, pastinya buat waktu juga lama ya, sekalipun untuk isinya lebih banyak juga sih. Oke ya, tapi untuk penggunaan di unit monel, sekalipun kita isi di 4500 sampai 6000 mungkin ya, untuk buat konsumsi anginnya itu tetap sama sebenarnya. Kalau kita hitung-hitungan sama unit-unit dengan tabung kuningan, ini 11-12 sebenarnya buat konsumsi anginnya. Sekalipun untuk bagian dari pengisiannya itu dia bisa kuat di 4000 ke atas untuk monel, 3000 ke atas lah paling enaknya. Kita ambil safety-nya saja ya. Untuk konsumsi angin dia sebenarnya nggak sebesar untuk keiritan angin itu dia nggak sebesar harapan kita. Oke ya, jadi untuk penggunaan
Ya tetap bisa kita kategorikan untuk unit yang untuk penggunaannya itu standar, masuk tengah-tengah. Karena untuk unit Monel dari dulu selama saya tes untuk unit Monel ya, itu bagian dari power rata-rata memang gede, konsumsi angin memang gede. Ya itu tadi, memang untuk Monel rata-rata digunakan untuk penggunaan big game ya. Sekalipun unitnya kecil kayak ini tadi, kayak ini tadi. Ini untuk konsumsi angin juga gede teman-teman. Ini lebih di penggunaan ke medium. Ini unitnya Rebel RX Monel, sudah ada namanya ya tapi ya. Jadi untuk penggunaan unit Monel itu nggak bisa sebanyak yang kita harapkan. Mungkin kita sempat berandai-andai untuk unit Monel itu bisa sampai pompaan angin di 3.500 ke atas. Berarti untuk unitnya mungkin nanti bisa sampai 30 kali tembak lebih, sampai 40 kali tembak lebih. Enggak, sebenarnya enggak. Untuk prakteknya sebenarnya enggak sampai sebanyak itu. Untuk unit Monel sekalipun diisinya sampai 5.000 di unit ini. Morgan Classic warna hijau, kelihatan nggak di sini? Ini Morgan Classic warna hijau, ini saran kita di 4.000 paling mentoknya. Itu pun buat konsumsi posisi jumlah tembakan itu nggak bisa sebanyak 30, nggak bisa 30 kali tembak. Untuk konsumsinya kita kalau main sisa di 1.000, posisi angin kita awal mulai di 4.000, itu sebenarnya nggak bisa sampai 30 kali. Soalnya untuk bagian dari Monel, dia itu untuk permainannya sebenarnya persis kayak monoblok. Ya unit monoblok itu dia konsumsi angin pas di awal itu gede, semakin posisi anginnya berkurang untuk FPS juga bakalan berkurang untuk unit-unit yang model Jawaan seperti itu tadi. Oke ya, seperti itu tadi untuk pembahasan mengenai tabung Monel ya. Dan untuk quick fill atau coupler, unit ini bisa dilepas, tak praktekkan. Nah, tapi syaratnya jangan sampai hilang, karena di dalamnya sini juga ada sealnya, dan kalau sampai sealnya hilang juga bahaya, kita nggak bisa ngisi. Karena untuk bagian dari penahan angin antar besinya itu dia kalau ya sudah hilang, untuk penahannya juga susah, nahannya pasti langsung keluar langsung. Oke ya, untuk pelepasan unit-unit Monel terutama di bagian couplernya itu bisa, cuma ya kita harus tetap hati-hati, jangan sampai untuk bagian dari seal karetnya itu lepas, kalau gitu couplernya hilang, itu repot. Karena kita juga sering dapat sebuah permintaan buat kirim coupler saja. Ya repotnya kita dan juga tim paketnya itu nanti ya kecil. Walaupun nanti kita kasih ukuran yang agak gede, itu pun nanti juga makan ruang dan makan biaya juga, agak susah. Maka dari itu sering kita sarankan untuk ambil unit aksesoris, misalkan tah peredam ataupun mimis kalian kalau order coupler. Bisa saja sebenarnya, cuma agak susah. Oke ya. Untuk popor unit ini kalau kita cek, kita lihat-lihat itu seperti unit Ruger Black Army. Kalau teman-teman sudah main unit senapan dari dulu mungkin kenal atau sempat dengar untuk unit Black Army, itu unitnya itu seperti ini kurang lebih untuk bagian dari modelnya, kurang lebih ya. Jadi untuk ya persis untuk model Max kita itu ada beberapa model, ada yang full polos, jadi nggak ada kayak grafilan seperti ini, ada coan-coan seperti ini tuh nggak ada, full polos. Ada juga yang seperti ini, ada juga yang modelnya juga seperti ini tapi nggak ada bagian sininya. Nah untuk bagian dari lubang-lubangnya ini ketutupan, nggak ada lubang-lubangnya seperti ini. Total ada 3 model untuk unit yang modelnya seperti ini. Kalau Remington biasanya kita temuin itu untuk bagian depannya. Nah ini ya, untuk dari bagian mano dia nggak ketutupan, untuk bagian Remington biasanya seperti itu untuk model dari popornya ya. Jadi cuma ngebalut di bagian tabung. Untuk bagian dari coupler dia sudah ada di luar tabung, di luar popor. Dan untuk bagian dari mano biasanya sudah ada di luar popor juga. Tapi kebetulan karena Remingtonnya kita kosong, untuk prakteknya kita ambil unit ini saja. Tadi saya rencananya itu pengen ambil di A1 untuk video ini, cuma udah kekirim, mau gimana lagi ya. Oke. Untuk unit dari Ruger itu biasanya juga dilengkapi dengan beberapa track. Ini kalau di Max ya, unit Max itu seingat saya ada di 3, coba 1, 2, 3 ya, di 3 kali track, 3 kali tarikan track ya. Tapi untuk bagian penggunaan saya lebih ke penggunaan 1 track, soalnya untuk bagian dari yang kita kejar di toko kan untuk bagian dari akurasi. Sekalipun untuk kita pakai di penggunaan yang track kedua, track ketiga itu hampir sama sih sebenarnya untuk penggunaan, cuma itu nanti bakalan power lebih gede dan konsumsi angin juga lebih gede, tergantung dengan posisi kita mainnya. Kalau kita butuh power gede untuk jangkau buruan, mungkin lebih ke melumpuhkan buruannya secara langsung, itu biasanya lebih kita kejar ke bagian power yang gede kan, untuk unit-unit yang model bertrack seperti ini. Jadi
untuk bagian dari keiritan juga ngaruh ke jumlah track yang kita pakai dan jumlah, ya itu tadi untuk jumlah tracknya sih. Itu pun nanti juga harus diimbangin dengan mimis yang cocok untuk jumlah track tersebut ya. Oke, untuk unit ini itu karena dia sudah pakai magazin, berarti otomatis untuk bagian dari cancelnya ini sudah ada. Cuma untuk cancel unit yang seperti ini, Ruger yang model seperti ini ya, cancelnya itu beda dengan penggunaan cancel yang seperti unit-unit Moser dan taktikal yang lainnya, model-model bocap taktikal seperti itulah ya. Untuk bagian dari model cancelnya itu beda, rata-rata untuk penggunaannya lebih kecil di penggunaan Max model Ruger yang seperti ini. Ruger yang bermagazin itu bagian cancel kokangnya itu nggak sama, dia lebih kecil untuk bagian dari masuk, untuk bagian body masuknya, badan masuknya itu dia lebih kecil. Kalau nggak gitu nanti teman-teman bisa akalin di penggunaan baut, iya baut L, nanti bisa teman-teman masukin ke sini. Kalau punya baut L yang lebih panjang nanti bisa kita akalin menggunakan pelindung cancelnya pakai yang taktikal yang lainnya itu bisa. Oke ya. Unit ini tuh sekalipun teman-teman nggak pakai teleskop, ini kan untuk bagian dari visirnya kan sudah kepasang, tapi untuk unit ini sekarang kita lebih kondisikan untuk bagian dari visirnya nanti biar di setting sendiri sama pemiliknya. Soalnya kita sudah beberapa kali dapat komplain untuk bagian visir juga. Sekarang kita lebih serahkan ke penggunanya juga untuk bagian dari visir ya. Jadi dulu itu sempat kita dapat untuk komplainan visir, dia nggak cocok mas, kurang kesini mas untuk bagian dari visirnya. Jadi sekarang untuk visirnya masih utuh, yang belakang belum ada cowaan untuk bagian dari visirnya. Jadi untuk penggunaan nanti teman-teman bisa cowain sendiri ya, model DV sedikit saja, atau mungkin kalau teman-teman butuh arahan dari kita, nanti bakal kita kasih tanda dikit kuning ya, karena gores untuk bagian dari sininya ya, cuma gores, nggak sampai ke pencowaan seperti ini ya. Oke. Dan untuk unit Ruger pastinya juga dilengkapi untuk reel kan. Ini untuk reel telenya pastinya ukuran 11. Untuk penggunaan dari teleskop pastinya juga tergantung teman-teman. Kalau untuk penggunaan biasanya di Ruger itu lebih disarankan di atas 330 ribuan untuk penggunaannya, untuk teleskopnya ya. Terutama untuk Ruger dengan power besar. Karena itu tadi kita juga membutuhkan untuk peredaman getaran dari senapannya itu kan, biar pas waktu kita nahan recoil, kita juga pengen lihat untuk pengenaan buruannya itu tadi. Maka dari itu lebih disarankan untuk penggunaan teleskop yang di atas 300 ribuan. Kalau menurut saya sebenarnya bisa untuk 300 ribuan, tapi itu nanti kalau bisa cari untuk model retikelnya itu yang ada garis barnya, bukan cuma dot titik-titik seperti itu, karena menyusahkan juga untuk settingannya seperti itu tadi. Oke ya. Bagian dari popor seperti itu tadi, seperti yang sudah saya bahas. Dan untuk FPS dari unit-unit Ruger itu rata-rata untuk FPS 1000 tembus ya, di atas 1000 semua untuk bagian dari FPS. Jadi untuk penggunaan sudah cocok banget untuk penggunaan di bagian penggunaan big game ya. Itu kan masih track 1, track 2 mungkin bisa lebih tembus, lebih kencang lagi. Saya terakhir untuk tes unit Ruger Morgan A1 dan Max tahun lalu sih. Tahun lalu. Kalau teman-teman cari juga agak susah untuk videonya, sudah tertimbun sangat dalam. Oke ya. Untuk penggunaan FPS sudah kencang di atas 1000 rata-rata, baik yang Ruger punya kita, dari kita, maupun di tempat Ruger model lain seperti Remington, Black Army itu pastinya sudah tembus di atas 1000 semuanya. Jadi untuk penggunaan yaitu tadi, untuk bagian dari keiritan pastinya juga ada konsekuensinya, karena untuk bagian dari penggunaan power juga gede. Oke ya, seperti itu tadi untuk pembahasan kita. Oke, kayaknya cukup untuk bagian Ruger ya. Kalau intinya Ruger itu dia modelnya sebuah unit dengan tabung udara, tabung penyimpanan udaranya itu yang dibalut dengan popor, yang dilapisi, yang diselimutin dengan popor. Jadi untuk penggunaannya dia nggak bakal kelihatan seperti senapan angin. Bentar, pastinya untuk unitnya itu ya lebih kelihatan seperti unit-unit kalau kita bandingkan dengan LDT itu hampir mirip. Kalau LDT kan untuk bagian dari tabung dia jadi satu sama posisi larasnya. Untuk penggunaan jadi untuk bagian dari tabung juga nggak kelihatan, karena dia laras di dalamnya itu dilapisin dengan tabung. Oke ya, seperti ini. Dan oh ya, untuk penggunaan Ruger terutama untuk pengiriman nanti teman-teman ya, pengiriman unit Ruger nanti bakalan dilepas semua, karena untuk bagian dari popor itu juga sangat berpengaruh. Tapi diperhatikan yang bagian popornya kita sama mesinnya. Jadi untuk posisinya bakal dilepas semua. Untuk grendel tetap, untuk bagian dari cancel lepas, picunya pun juga lepas. Jadi nanti kalau teman-teman seumpama butuh
sebuah tutorial atau masih bingung untuk ngerakit Ruger, nanti bisa langsung hubungi nomor admin. Ya, nomor admin kita ya. Kalau teman-teman butuh sebuah cara buat masang unit Ruger biar lebih enak juga. Karena terutama untuk teman-teman yang baru mulai terus ambil unit Ruger atau mungkin belum pernah ambil unit Ruger, pastinya juga agak membingungkan di penggunanya ya. Oke, segini saja videonya. Buat teman-teman yang pengen ambil unit seperti ini, nanti bisa cek di nomor admin kita ya. Nanti bisa ditanyakan untuk bagian dari stoknya, dan untuk bagian dari akurasinya pastinya saya yang handle nanti. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.